Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, channel Ilham Haryaji, yang khusus membicarakan tentang dunia kedokteran seputar pendidikan kedokteran. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan bagaimana teknik penulisan resep obat pada pasien dewasa ya tentunya. Nah, sebelum Anda menyaksikan video ini, saya sangat menyarankan Anda untuk menyaksikan video-video saya sebelumnya, yaitu tentang bentuk sediaan obat, kemudian bagaimana kita mencari referensi dari obat-obatan tersebut. Nah, jika nantinya channel ini menurut Anda baik ya, dan bagus, Anda bisa subscribe, kemudian Anda share, dan Anda berikan komen untuk lebih meningkatkan channel ini. Nah, baiklah. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa resep adalah perintah dari dokter ya kepada apoteker dalam bentuk sebuah surat tertulis ya, di mana dokter meminta kepada apoteker untuk memberikan sejumlah obat tertentu ya dengan petunjuk pemakaiannya kepada pasiennya. Nah, untuk bisa menuliskan obat atau terapi yang benar, tentunya seorang dokter harus bisa melakukan penegakan diagnosis yang benar. Nah, bagaimana cara menegakkan diagnosis yang benar? Pertama, dia harus melakukan anamnesis dulu tentunya ya. Jadi langkah-langkah pemeriksaan pasien ya, anamnesis dulu, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, jika diperlukan pemeriksaan penunjang. Nah, diagnosis yang benar adalah apabila semua data ini saling berkaitan, artinya saling matching gitu ya, antara anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, baru kita bisa menegakkan satu diagnosis yang benar. Nah, setelah kita mengetahui diagnosis yang benar, maka kita selanjutnya adalah kita dapat menetapkan terapinya. Nah, terapi inilah yang nantinya ditulis oleh seorang dokter ya, terutama terapi farmakologi di dalam satu resep obat ya. Nah, untuk penulisan resep obat sendiri, apakah semua dokter boleh melakukannya? Ya, semua dokter kemungkinan bisa melakukannya, tapi belum tentu boleh. Siapa saja yang boleh menuliskan resep obat? Yang boleh menuliskan resep obat adalah dokter yang diberikan izin oleh negara berupa surat izin praktek. Ya, biasanya kalau kita sudah jadi dokter, kita harus terlebih dahulu memiliki surat izin praktek untuk kita bisa berpraktek dan kita bisa menuliskan resep obatnya. Jadi tidak semua dokter boleh menuliskan resep obat, hanya dokter-dokter yang memiliki surat izin praktek. Dan surat izin praktek ini juga terikat dengan tempat. Misalnya kalau Anda prakteknya di Jakarta atau di Medan, Anda hanya boleh menuliskan resep di mana izin tersebut dikeluarkan. Jadi tidak bisa sembarangan. Ya. Kemudian resep ini juga sifatnya adalah sebuah surat terbatas ya, artinya rahasia sebenarnya ya. Hanya boleh diketahui oleh beberapa pihak saja. Yang pertama adalah tentunya dokter yang menulisnya. Yang kedua adalah pasien ya. Kemudian siapa lagi? Penegak hukum ya. Kemudian apoteker ya, kemudian penyandang dana dari si pasien tadi, misalnya pihak asuransi dan sebagainya. Jadi tidak semua orang boleh menguasai resep ini, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menguasai resep obat ini ya. Kemudian bagaimana cara menuliskan resep? Nah, resep ini biasanya dituliskan di sebuah kertas ya. Nah, biasanya kertasnya itu adalah kertas ada ukurannya, double folio dibagi dua ya. Artinya tidak juga terlalu besar ya. Double folio dibagi dua atau misalnya seperempat double folio ya. Jadi itu juga ada ukuran-ukuran tertentu ya. Tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh juga terlalu kecil ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan apa-apa saja yang harus ada di dalam resep tersebut akan saya jelaskan, dan untuk lebih mudah ya kepada Anda untuk memahami resep ini, saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana sekali ya, sehingga Anda lebih mudah mengingatnya. Dan saya menyarankan Anda juga untuk melihat buku-buku penulisan resep, karena memang untuk penulisan resep ini sendiri sebenarnya banyak sekali ya ilmunya dan sangat luas sekali, dan bahkan Anda menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin masih awam dengan kita ya, artinya masih asing begitu menggunakan bahasa-bahasa Latin. Tapi pada video kali ini saya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu rumit ya. Nah, kemudian apalagi yang harus Anda kuasai sebelum menulis resep? Anda harus membaca singkatan-singkatan penulisan obat ya, penulisan obat, singkatan-singkatan. Jadi di dalam penulisan obat itu ada singkatan-singkatan. Di mana Anda bisa membacanya? Anda bisa membacanya dari internet, juga bisa Anda download ya, itu ada singkatan-singkatannya, atau Anda bisa mencari di buku-buku farmasi atau farmakologi, di situ juga ada
singkatan-singkatannya ya, bagaimana singkatan tulisan resep ini. Kemudian apakah tulisan resep ini tulisannya harus jelek atau tidak? Itu menjadi satu stigma ya di masyarakat, apakah resep tulisannya harus jelek atau tidak. Jadi sebenarnya resep tersebut tidak harus jelek, bahkan harus bisa jelas terlihat ya, supaya tidak salah dalam memberikan pengobatan begitu ya. Baiklah, saya akan langsung mulai saja dalam menuliskan resep dewasa. Hal pertama yang harus kita tahu bahwa dalam menuliskan resep dewasa ya, itu ini adalah contohnya adalah kertas resep ya. Kertas resep itu biasanya dibagi menjadi beberapa bagian ya, dan ini memang harus ada ya. Jadi ini adalah hal esensial yang harus ada di dalam resep Anda ya. Yang pertama adalah yang harus ada adalah identitas ya, identitas dari dokternya, dokter. Jadi nanti di sini harus ada identitas dokter. Misalnya dokter Ilham ya, ini praktek umum ya, praktek umum. Kemudian tempatnya misalnya di Jalan Gunung Arca nomor 5 Medan misalnya ya. Kemudian nomor telepon ya, nomor HP ya, 0812 sekian ya. Kemudian apa lagi? Surat izin praktek harus kita cantumkan ya, misalnya 81/X/2017 ya. Jadi ini adalah identitas dari dokter, ini harus ada ya. Kemudian apalagi yang harus ada? Pertama, kemudian adalah identitas waktu ya. Jadi ada identitas waktu dan tempat ya, dan tempat. Jadi misalnya ini adalah Medan ya, tanggal 11 bulan 12 2020. Ya, kenapa harus ada identitas dokter? Tentunya ya resep tersebut harus dikeluarkan oleh dokter yang sudah kompeten, sudah bertanggung jawab. Yang jelas alamatnya di mana, surat izin prakteknya ada, dan dokter tersebut mudah dihubungi. Misalnya untuk jika orang apoteker yang misalnya mau mengganti obat atau obat tersebut dengan merek yang tidak ada, itu bisa dengan mudah menghubungi si dokter tadi. Begitu. Demikian juga dengan identitas dari waktu dan tempat ya. Jadi seorang dokter dalam mengeluarkan resep ya, resep tersebut juga terikat dengan tempat ya. Artinya surat izin praktek juga terikat dengan tempat. Kemudian pemberian obat juga terikat dengan waktu ya. Jadi kadang-kadang ada orang membeli obat, mencatat obat ya, misalnya mengkopi resep kemudian membelinya di waktu yang tidak tepat gitu ya. Entah itu untuk penggunaan yang benar atau penggunaan yang disalahgunakan, itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu ini harus ada terikat dengan waktunya ya. Misalnya kita makan obat kalau sedang kita tidak butuhkan, maka obat tadi bisa menimbulkan potensi yang negatif tentunya bagi kita. Makanya minum obat pun harus ada waktunya ya. Kapan kita sakit? Kalau tidak sakit ya tidak usah minum obat gitu ya. Selanjutnya di sini adalah identitas dari obatnya. Identitas dari obat ya. Apa obatnya dan bagaimana cara memberikannya ada di identitas obat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah identitas pasien ya. Pasien ya, identitas pasiennya itu harus jelas ya. Nah, jadi ini adalah hal-hal mutlak yang harus ada ya di dalam sebuah resep obat. Jadi kalau misalnya Anda menuliskan resep ya, walaupun sedang latihan mungkin ya, atau sedang Anda belajar, harus lengkap. Harus ada identitas dokternya ya, kemudian harus ada identitas waktu dan tempat ya, kemudian harus ada identitas obatnya, nanti kita akan tuliskan di sini ya, dan ada identitas dari pasiennya ya. Identitas pasien itu biasanya kepada siapa obat diberikan ya, alamatnya di mana, kemudian jenis kelamin biasanya ya, jenis kelamin ya, kelaminnya apa ya. Jadi misalnya Iwan ya, Iwan ya kan, alamatnya di Jalan Selamat misalnya ya. Jenis kelaminnya laki-laki ya. Jadi ini adalah identitas dari pasien ya, harus jelas identitas pasien. Nah, kalau identitas obat biasanya apa sih yang ditulis ya? Identitas obat ini biasanya yang ditulis pertama kali, untuk menuliskan identitas obat ini pertama kali kita harus
tulis dulu rangkaiannya ya. Biasanya jenis obat itu seperti ini ya. R itu coret ya, resep artinya. Nah, biasanya pertama kali yang akan kita tulis itu adalah nama obatnya ya. Nama obat ya, nama obatnya. Nama obatnya. Kemudian bentuk sediaan obatnya ya, apakah tablet ya, apakah kaplet, apakah kapsul, itu akan kita tuliskan BSO-nya ya. Kemudian sediaannya ya. Sediaannya ya. Misalnya sediaan 500 mg ya, 250 mg ya kan. Nah, kemudian jumlahnya, jumlah yang dibutuhkan ya, jumlah yang dibutuhkan. Misalnya nomor 10, nomor misalnya 12 seperti itu ya. Jadi kita tuliskan di sini. Kemudian di baris kedua biasanya kita akan tuliskan administrasi obat ya. Jadi administrasi obat ini maksudnya adalah bagaimana obat tersebut diberikan ya. Apakah diberikannya dalam bentuk tablet, diberikan 3 kali sehari, 2 kali sehari, setelah makan atau sebelum makan. Jadi aturannya ada di baris kedua, biasanya administrasi dari obat ya. Kemudian